Baru-baru ini, tim audit Trimabi melalui Kementerian ABC telah menerima laporan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan dalam proyek pembangunan Gedung Pusdiklat. Saya Jonathan Mariko. Saya Catherine. Saya Lydia Kaude Haling. Kami akan mengungkapkan hipotesis awal dan hasil audit terhadap kasus ini. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, kami menemukan adanya indikasi perbuatan yang bertentangan dengan prinsip integritas dan etika dalam pengadaan proyek. Salah satu temuan adalah adanya indikasi konflik kepentingan di mana individu terkait, yakni saudara FH, ternyata memiliki hubungan pribadi dengan saudara UC yang bertindak sebagai penyedia dalam proyek tersebut. Meskipun hubungan yang terjadi hanya sebagai teman dekat, namun situasi ini berpotensi mengganggu independensi dalam proses pengambilan keputusan untuk pengadaan lelang yang seharusnya dilakukan secara objektif. Temuan lebih lanjut menunjukkan adanya dugaan pemberian uang tunai dan voucher umroh dari saudara UC kepada saudara FH ketika proyek berlangsung. Selain itu, terdapat pula bukti percakapan WhatsApp yang memberi dugaan bahwa saudara FH menyuruh bawahannya, yakni saudara WI, untuk berusaha memenangkan saudara UC dalam proyek pengadaan tersebut. Tindakan ini mengindikasikan potensi gratifikasi dan big leading yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan indikasi awal tersebut, kami melakukan analisis 5W dan 2H untuk menyusun hipotesis awal, yakni melalui kategori what. Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, terdapat dugaan kecurangan yang mengarah pada indikasi korupsi dengan konflik kepentingan menurut Association of Certified Fraud Examiners. Di antaranya, yang pertama, adanya indikasi big rigging dan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh saudara FH untuk memenangkan PT UBA sebagai pemenang tender melalui instruksi yang diberikan kepada saudara WI. Dan terdapat indikasi suap dan gratifikasi ilegal dalam bentuk pembelian hadiah oleh saudara UJ selaku Direktur PT UBA kepada saudara FH, seperti goodie bag yang diduga berisi uang tunai, pengiriman parcel di hari raya, serta voucher perjalanan umroh. Tindakan fraud ini dapat terjadi diduga karena saudara FH dan saudara UJ terlibat konflik kepentingan yang ternyata keduanya adalah teman dekat saat tersemak. Dalam kategori itu, ada pihak internal yang kami kumpulkan sebagai nama-nama yang mungkin terlibat. Di antaranya, saudara FH yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kementerian ABC, yang merupakan terduga yang memberi arahan untuk memenangkan oknum tertentu terkait proses lelang. Kemudian, saudara WI yang merupakan staf dari saudara FH yang diduga telah menerima instruksi dari atasannya untuk memenangkan saudara UC ketika proyek berlangsung. Saudara UC sebagai pemilik dari PT UBA yang diduga telah melakukan praktik gratifikasi dengan memberikan hadiah kepada pejabat publik dengan maksud dan tujuan tertentu. Lalu untuk kategori where, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa lokasi kejadian yang cukup bervariasi, yang dimulai dari kantor pengadaan hingga ruang rapat, serta parkiran Mall Pondok Jaya, di mana telah terjadi pertemuan antara saudara FH dan saudara UC untuk penyerahan body bag yang diduga berisi uang tunai. Selain itu, rumah dinas saudara EK juga tercatat sebagai alamat penerima parcel dan voucher umroh dari saudara UC. Selanjutnya, untuk kategori when. Telah diketahui bahwa rangkaian kejadian ini berlangsung sejak tanggal 22 Desember 2022 dengan adanya bukti percakapan WhatsApp hingga awal Januari 2024 yang meliputi peristiwa proses tender, pelaksanaan proyek, penyerahan hadiah, hingga pertemuan terakhir di parkiran mall yang dipantau oleh tim investigasi. Untuk kategori Y, dapat dikatakan bahwa hubungan pribadi yang cukup erat antara saudara FH dan saudara UC menjadi salah satu faktor yang membuka peluang terjadinya indikasi di luar mekanisme formal. Dengan ini diperkuat dengan riwayat pertemanan, pemberian hadiah, serta pertemuan yang cukup intens di antara keduanya. Dalam kategori how, saudara FH diduga memberikan instruksi kepada bawahannya yaitu saudara WI untuk menyesuaikan evaluasi tender agar PT UBA keluar sebagai pemenang lelang. Kemudian saudara FH diduga menerima berbagai hadiah dari saudara UC di mana seluruh proses ini berlangsung tanpa adanya pelaporan resmi. Terakhir untuk kategori how much. Proyek strategis yang bernilai 50 miliar ini belum dapat dipastikan kerugiannya secara langsung, namun adanya indikasi gratifikasi dalam pengadaan ini dapat menimbulkan kerugian non-material seperti penurunan integritas dan potensi kehilangan kepercayaan publik terhadap kinerja instansi pengadaan pemerintah. Maka dari analisis 5W 2H yang dilakukan sebelumnya, kami memperoleh hipotesis awal yang menduga bahwa saudara FH dan saudara UC terlibat dalam tindak pidana korupsi jenis bid rigging, yaitu pengaturan pemenang lelang. Dalam praktik ini, penyedia jasa diduga berkolusi dengan pejabat berwenang untuk menentukan pemenang lelang sejak awal, yaitu PT
PT UBA, disertai dengan praktik gratifikasi dan bribery yang dilakukan untuk kepentingan memenangkan tender. Setelah melakukan analisis 5W2H, tim kami melakukan pengumpulan bukti terkait dengan fraud dalam kasus tersebut, yaitu berdasarkan hasil penelusuran media sosial dan sumber informasi lainnya, saudara FH dan saudara UC diketahui merupakan teman dekat saat SMA dan keduanya sering melakukan pertemuan di luar kantor. Hubungan pribadi ini dapat memunculkan adanya indikasi konflik kepentingan karena saudara UC sebagai pemilik PT UBA ikut serta dalam pengadaan lelang proyek pembangunan gedung Pusdiklat yang mana saudara FH menjabat sebagai kepala bagian umum pada Kementerian ABC. Untuk mengonfirmasi hal tersebut, tim investigasi melakukan penelusuran terhadap akun media sosial yang bersangkutan dan mewawancarai beberapa pihak terkait yang mungkin memiliki hubungan dengan kedua belah pihak tersebut. Metode wawancara yang kita gunakan adalah informational question, yaitu dengan memberikan pertanyaan untuk dapat menggali beberapa informasi yang diperlukan. Kemudian saudara UC diketahui sering mengirimkan parcel kepada saudara FH. Selain itu, saudara FH diduga menerima hadiah voucher umroh dari saudara UC pada tahun 2023 bersama istrinya. Untuk mengonfirmasi hal tersebut, tim kami melakukan penyelidikan dengan mewawancarai pihak penyedia perjalanan umroh dengan metode wawancara informational questions. Pada saat pengawasan langsung di parkiran Mall Pondok Jaya, diketahui saudara FH menerima goodie bag berwarna merah muda yang diduga berisi uang tunai dari saudara UC. Dari peristiwa ini, saudara FH dan UC terindikasi terlibat dalam tindakan suap dan gratifikasi ilegal. Lalu adanya tangkapan layar percakapan WhatsApp di mana saudara FH memberikan arahan kepada bawahannya, yaitu saudara WI, untuk menjadikan PT UBA sebagai pemenang lelang proyek pembangunan gedung Pusdiklat. Hal itu termasuk indikasi penyalahgunaan wewenang dan tindakan bid rigging oleh saudara FH dan saudara WI serta saudara UC sebagai peserta lelang. Untuk mengonfirmasi hal tersebut, kami mewawancarai saudara FH, saudara UC, dan saudara WI dengan menggunakan metode wawancara PIS untuk menggali informasi terkait temuan yang kami kumpulkan tanpa adanya konfrontasi maupun intimidasi terhadap pihak yang bersangkutan. Berdasarkan pengumpulan dan analisis bukti audit investigatif ini, dapat kami simpulkan bahwa adanya indikasi kuat 3 bentuk penyimpangan yang melanggar ketentuan hukum. Pertama, tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12B UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan goodie bag, diduga berisi uang tunai, parcel hari raya, dan voucher perjalanan umroh oleh saudara FH dari saudara UC selaku pemilik PT UBA, di mana nilai gratifikasi yang diterima mencapai puluhan juta rupiah. Kedua, tindak pidana manipulasi pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres nomor 46 tahun 2025 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, di mana terdapat bukti berupa instruksi tertulis melalui pesan WhatsApp dari saudara FH kepada saudara WI untuk memastikan kemenangan PT UBA dalam proses lelang tersebut. Percakapan tertanggal 22 Desember 2022 tersebut secara eksplisit memerintahkan untuk membereskan proses tender tersebut. Ketiga, pelanggaran konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 3 PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang berbunyi setiap PNS wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan. Hal ini dibuktikan bahwa hubungan pertemanan dekat antara saudara FH dan saudara UC sejak masa SMA tidak diungkapkan dalam proses pengadaan. Padahal keduanya secara intensif berkomunikasi dan bertemu di luar jam dinas. Sehingga kami memberikan rekomendasi tegas kepada kementerian untuk segera melaporkan temuan ini kepada KPK dan aparat penegak hukum untuk proses penyidikan lebih lanjut. Lalu melakukan audit secara menyeluruh terhadap seluruh proyek yang melibatkan PT UBA. Dan terakhir, kami menyarankan kepada Kementerian ABC agar menerapkan sistem blend review dalam proses evaluasi tender untuk mencegah intervensi pejabat di masa mendatang. Sekian laporan audit investigatif ini dari Trimabi.
Selanjutnya, laporan ini akan kami serahkan kepada Kementerian ABC untuk ditindaklanjuti sesuai dengan temuan-temuan yang telah dikumpulkan. Kami percaya bahawa audit bukan sekadar kewajiban dan tanggungjawab, tetapi merupakan fondasi penting dalam membangun integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam organisasi. Sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Bersama IBI, Claim Your Future.